Bismillah, kembali lagi di channel YouTube Saifuddin Saif. Kali ini saya ditemani oleh Ustadz Azhari. Beliau adalah teman saya, sekaligus pengajar di SMP Islam Plus Al-Hanif. Selain pengajar, beliau juga menjabat sebagai Wakasek bidang kesiswaan. Nah, beliau ini alumni dari Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang diasuh oleh Ustadz Arifin Badri. Nah, ternyata Ustadz Azhari ini mempunyai masa lalu atau pengalaman yang sangat menarik untuk dikupas. Ternyata beliau ini dahulunya seorang mu'alaf. Nah, makanya kali ini saya ingin tahu perjalanan beliau mendapatkan hidayah Islam ini seperti apa. Karena itu saya hadirkan beliau di sini. Kita akan mendengar langsung penuturan beliau bagaimana beliau mendapatkan hidayah Islam ini. Ustadz Azhari gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dulu kan kita pernah mengobrol tentang bahwasanya dulu antum itu seorang mu'alaf. Saya ingin tahu mungkin pemirsa atau penonton channel Saifuddin Saif ini juga ingin tahu bagaimana perjalanan antum mendapatkan hidayah Islam ini. Untuk ininya sebelumnya mungkin antum bisa ceritakan antum ini asalnya dari mana, gitu mungkin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Untuk asli anu sendiri itu asli dari Pulau Nias. Pulau Nias. Itu di ini provinsi apa? Sumatera Utara. Sumatera Utara, Pulau Nias. Berarti kalau kita mau ke Pulau Nias dari sini naik bis, naik bis atau naik kapal juga bisa saja. Iya, kapal. Dari sana kalau sudah sampai Pulau Sumatera, turun di Sibolga namanya. Sibolga. Pelabuhan Sibolga, nyebrang dari situ. Oh gitu, berarti naik kapal kurang lebih berapa jam itu ke Pulau Nias itu? Kurang lebih 8 jam. 8 jam, Masya Allah. Jadi masih nyebrang lagi ke Pulau Sumateranya. Kalau naik pesawat nggak bisa itu, Ustaz? Bisa. Ada berarti di Nias itu ada ini juga, apa namanya itu? Bandar udara gitu? Ada ya? Jadi aslinya dari Pulau Nias. Untuk Pulau Nias sendiri, masyarakatnya itu mayoritas di sana itu memeluk agama apa, Ustaz? Ya, untuk Pulau Nias itu bisa dikatakan 90% itu beragama Nasrani. Kristen ya? Ya. 10%-nya mungkin Muslim, tapi Muslimnya yang ada yang pendatang dari Padang, dari Aceh, dan dari Sibolga sendiri. Oh gitu. Jadi 90% Nasrani, 10% mungkin Muslim. Jadi Muslim di sana minoritas seperti itu. Oh gitu. Untuk ini mata pencarian masyarakat Nias sendiri kebanyakan apa di sana saat? Ya, untuk di Nias sendiri memang di sana daerah terpencil bisa dikatakan seperti itu. Itu kan di tengah-tengah ini laut istilahnya gitu lah, misalnya pulau di tengah laut gitu ya. Ya, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar laut otomatis mata pencarian mereka sebagai nelayan yang di pedalaman sebagai petani seperti itu gambaran secara umum. Tapi untuk listrik sendiri udah ada dan masuk belum? Listrik sebagian yang di daerah perkotaan sudah Untuk daerah pedalaman mungkin masih ada yang belum. Oh gitu. Nah, jadi di sana bisa dikatakan pedalaman lah. Daerah terpencil. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula antum mendapatkan hidayah Islam ini bagaimana gitu, bermula dari Pulau Nias ini gitu. Iya. Dulu orang tua beserta dengan semuanya saudara-saudara saya ada 7 orang kami bersaudara. 7 orang. Saya nomor 2. Dulu orang tua memutuskan untuk merantau ke Padang. Merantau ke Padang itu Sumatera Barat. Sumatera Barat, dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Iya, merantau. Sejak kecil saya sekolah di Padang dari kelas 1 SD sampai lulus. Bahkan nanti sampai SMA nanti di Padang. Padang sampai SMA itu. Sampai SMA. Oh gitu. Jadi orang tua dulu
merantau ke Padang. Itu di Padang bekerja sebagai apa atau Ya, wira dagang swasta. atau gimana? Dulu orang tua wira swasta. Jadi saya disekolahkan di Padang. Yang kebetulan waktu itu ya Padang mayoritas penduduknya tentu beragama Muslim ya. Muslim ya, Beragama Muslim. Ya. Awal mulai dapat hidayah ya. Waktu itu di kelas 5 SD ya. Ketika duduk di bangku kelas 5 SD, saya sering diajak oleh teman-teman, ya diajak untuk memeluk agama Islam. Tapi sebelum itu, ya dulu ada program dari Wali Kota Padang. Program apa itu, Sir? Wali Kota Padang. Jadi semacam pemberantasan buta huruf gitu. Al-Quran. Jadi semua anak-anak itu wajib bisa baca tulis Al-Quran. Nah, saya waktu itu masih Nasrani. Ya, saya ikut program Wali Kota tersebut. Itu ya. di kelas antum sendiri Nasrani itu? Iya, di kelas saya sendiri yang Nasrani. Ya. Sebelumnya sih waktu kelas 5 juga ketika pelajaran agama Islam itu saya sering mengikuti pelajaran. Ya, padahal kebanyakan kan kalau misalnya pas pelajaran agama Islam mungkin yang Nasrani keluar ya kelas seperti gitu itu. Ya. Tapi kalau saya waktu itu enggak. Saya ingin ikut gitu ya, ikut. Ingin tahu apa sih, bagaimana sih ajaran agama Islam itu. Ya. Kemudian saya ikut program Wali Kota baca tulis Al-Quran. Saya ikut selama 6 bulan. 6 bulan. Ya. Alhamdulillah saya bisa baca tulis Al-Quran. Walaupun saya waktu itu masih beragama Nasrani. Ya. Dan saya sudah mulai tertarik sebelumnya. Sudah mulai tertarik dengan agama Islam ya. Hingga suatu ketika ya teman saya banyak mengajak saya Hasa gitu. Saya dulu kan panggilan nama ketika Nasrani kan Hasa ya panggilannya. Hasa Hari. Hasa. Ayo, kamu kan sudah bisa baca Al-Quran ya. Ayo masuk Islam aja. Ya, saya bilang ya tunggu dulu. Ya, saya ingin belajar lagi. Kemudian banyak lagi dari teman-teman saya ngajak sholat. Saya waktu itu saya beranikan untuk ke masjid ya, ke masjid. Saya lihat teman-teman saya itu ketika pergi ke masjid sebelum sholat mereka berwudu. Dari sana saya terkesima, oh seperti ini ya umat Muslim itu sebelum menghadap Allah mereka harus membersihkan diri terlebih dahulu. Nah ini yang saya menarik di situ ya, menarik. Sementara ketika kami dulu ketika ke gereja tidak ada istilahnya berwudu, tidak ada istilahnya cuci tangan dulu, cuci muka segala macam untuk menghadap Tuhan, enggak. Tapi masuk aja gitu. Masuk gereja gitu. Masuk gereja. Kemudian ya saya diajari teman untuk berwudu. Kemudian saya coba masuk masjid. Ya. Ketika itu saya melangkah pakai kaki kiri. Masuk masjidnya gitu. Ditegur oleh teman, oh kalau masuk masjid bukan seperti itu. Masya Allah itu ya. Tapi anak kelas SD udah mendauhakan adab-adab Islam. Teman-teman kelas 5, kelas 6 SD. Ya. Diingatkan kalau masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan. Nah, ini di agama kami dulu masuk gereja tuh tidak diajarkan hal seperti tidak ini. Diajarkan hal seperti ini. Ini kan sebenarnya hal sepele ya. Hal sepele ya. Ya, di gereja tuh mau masuk kaki kanan, mau masuk kaki kiri terserah, tidak diajarkan adab-adab seperti itu. Ya. Kemudian ya saya ikut sholat. Ini saya masih Nasrani ini. Dan juga belum hafal bacaan sholat, yang penting ikut. Yang penting ya. Ikut. Ya. Sholat. Ya. Saya ikuti gerakan-gerakan imam. Ya. Nah di dalam sholat itulah saya merasakan hal yang berbeda ya.
hal yang berbeda. Saya merasa ada ketenangan, ada ketenangan selama saya sholat. Meskipun saya belum paham betul, tapi di awal itu saya sudah mendapat ketenangan batin. Tidak seperti yang saya dapatkan di ketika di dalam gereja. Kalau di gereja kan ibadahnya nyanyi ya, bernyanyi lagu-lagu rohani ya, tapi bukan lagu dangdut ya, lagu-lagu rohani. Sampai sekarang masih hafal liriknya saja. Iya. Itu nggak perlu disebutkan lah ya. Ya, selesai sholat, ya, saya betul-betul ingin sekali masuk Islam. Karena itu tadi, ya, saya mendapatkan ketenangan. Ketentraman, ya. Ketika sholat, mungkin ini awal hidayah ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian selesai, ya, saya masih berpikir, saya sudah mantap ingin masuk Islam. Cuman kendalanya mungkin bagaimana nanti tanggapan dari orang tua. Nah ini yang masih menjadi di pikiran saya, yang masih mengganjal. Ya. Hingga akhirnya suatu ketika teman saya mengajak ke, istilahnya bertamu ke rumah salah seorang ustadz di sana. Oh gitu. Nah, ustadz di sana. Kemudian itu masih SD ya? Masih SD. Masih SD. Ya, masih SD. Kemudian di sana saya didakwahi oleh ustadznya, dijelaskan seperti agama Islam seperti ini. Gambarannya seperti ini, Islam itu gitu ya. Seperti ini. Saya sebenarnya sudah mantap. Cuman yang menjadi yang mengganjal di pikiran itu nanti respon dari orang tua kalau saya sudah masuk Islam. Nah, ini. Akhirnya ustadz tersebut bilang tidak usah takut, ya, masuk Islam saja dulu. Adapun untuk orang tua nanti biar ustadz yang menyampaikan. Oh gitu. Pokoknya jangan takut, ya. Insya Allah nanti ustadz yang akan ke rumah orang tua. Akhirnya waktu itu kebesokannya saya ke rumah ustadz itu lagi. Ya. Memantapkan diri gitu maksudnya. Memantapkan diri. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti langsung dipandu sama ustadz itu ya? Langsung dipandu oleh ustadz tersebut. Ya, seorang ustadz di Padang. Saya dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadat. Berarti sebelumnya antum belum hafal ya 2 kalimat syahadat itu belum hafal belum ya? Sudah belajar. Di kelas ya diajarkan ya. Sebelum masuk Islam saya alhamdulillah sudah bisa baca tulis Al-Qur'an. Sudah bisa. Ya, dituntun oleh ustadz tersebut. Kemudian alhamdulillah saya disyahadatkan dan masuk Islam. Akan tetapi saya masih belum memberanikan diri untuk menginformasikan kepada orang tua. Saya juga bilang kepada ustadz jangan disampaikan dulu. Artinya saya masuk Islam dulu secara istilahnya jangan sampai diketahui orang tua dulu. Secara rahasia dulu lah ya. Nah terus setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan orang tua belum tahu nih. Nah pasti nanti antum kan berkumpul dengan orang tua, antum sholat dan lain sebagainya, itu gimana respon orang tua? Nah awal mula orang tua bisa tahu antum sudah menjadi seorang mu'alaf itu gimana sih? Jadi setelah saya masuk Islam ya, itu nanti baru diketahui oleh orang tua sekitar 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian. Nah selama 6 bulan itu saya itu masih menyembunyikan keislaman. Ya mungkin kalau siang kalau waktunya sholat kan saya bisa ke masjid. Nah ketika kalau subuh ini saya tidak ke masjid, nanti orang tua curiga. Soalnya kebiasaan saya subuh itu nggak keluar. Nggak keluar jauh. Ada tetangga yang menawarkan kalau mau sholat subuh di rumah saya saja. Oh gitu. Seperti itu. Tetangga malah sudah tahu ya? Tetangga sudah tahu karena ya anaknya tetangga tersebut yang mengajak saya, salah satu yang mengajak saya untuk masuk Islam. Akhirnya saya sholat subuh secara diam-diam di rumah tetangga. Dulu
ketika sahur ya, tuh ketika sahur saya juga sahur di rumah tetangga. Gitu. Saya sahur di rumah tetangga. Kalau saya sahur di rumah, ya kebiasaan di rumah kan nggak, subuh itu nggak pernah makan. Nanti mereka bisa tahu, kok kamu makan? Ya. Saya sholat di rumah tetangga, ya kalau malam saya sahur di rumah tetangga. Itu selama 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Nah, ketika orang tua tahu, itu tahunya gimana sih? Iya. Tahunya tentunya melihat saya sudah melakukan sudah rutin subuh itu bangun, terus ke rumah tetangga. Lama-lama orang tua curiga dan cari tahu. Akhirnya mereka tahu kalau saya itu sudah masuk Islam. Nah, di sanalah ya yang namanya orang tua ya mereka tidak mau anaknya berbeda agama dengan mereka ya. Mereka yang jelas ya marah tentunya, dan juga pokoknya sampai saya itu mau disuruh balik ke kampung, disuruh pulang. Dengan harapan nanti bisa kembali lagi masuk ke agama yang lama ya, yang dulu ya, gitu. Ya. Tapi saya tetap meyakinkan orang tua. Orang tua bahwasanya di Islam itu sangat indah. Bahkan Islam mengajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, walaupun sudah saya jelaskan, tapi tetap ya orang tua masih kekeh. Ya, akhirnya seiring berjalannya waktu, ya, karena saya terus berbuat baik pada orang tua, ya, akhirnya mereka memberikan pilihan kepada saya. Apa itu pilihannya? Pilihannya ya, kalau kamu mau Islam, silahkan, tapi jangan tinggal di rumah ini. Seperti itu. Tapi kalau kamu mau tinggal di rumah ini, maka kamu harus kembali ke agama Nasrani. Akhirnya saya ke rumah Ustadz lagi, menanyakan solusi yang terbaik. Akhirnya solusinya saya disuruh tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Ya, jadi kayak seperti marbot lah gitu ya. Kalau di Padang kan setiap masjid itu disediakan kamar khusus buat imam dan buat marbot. Ya. Selama itu saya tinggal di masjid, tapi tetap saya silaturahmi ke rumah, karena jarak masjid dengan rumah kurang lebih jalan kaki itu sekitar 5 menitan ya. Nggak terlalu jauh. 5 menit atau 8 menitan, iya. Tidak terlalu jauh. Seperti itu sampai lulus SD. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah MTS atas rekomendasi dari Ustadz yang menuntun saya membaca syahadat. Ya, artinya orang tua sudah berlepas tangan ketika biaya sekolah juga. Iya, biaya sekolah semuanya sudah berlepas tangan. Oh gitu. Tinggal jamaah yang di masjid, mereka lah yang banyak membantu saya. Oh gitu. Baik dalam dalam hal transport ke sekolah, ya. Kemudian kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah, terus antum bisa mengenal kampus STD ini atas rekomendasi Ustadz tersebut, atau antum dapat info dari orang lain lagi ini? Iya. Tadi MTS kan antum. Saya tinggal di masjid. Itu semenjak sudah masuk ke bangku MTS. Itu nanti sampai di kelas 2 aliyah. Jadi 5 tahun saya tinggal di masjid. Masya Allah. 5 tahun. Jadi yang antum kerjakan ya pokoknya ikut bantu membersihkan masjid dan sebagainya lah ya. Azan ya. Nah, sekalian belajar di TPA tersebut. Belajar. Ya. Alhamdulillah sudah selesai
MTS, saya lanjut lagi ke jenjang berikutnya yaitu Madrasah Aliyah MAN di Padang juga. Ini lebih jauh. Ya, kondisinya sama, masih tinggal di masjid tapi tetap ke rumah orang tua untuk birrul walidain. Ya, akhirnya orang tua lama-kelamaan sudah terbuka, sudah terbuka, sudah tidak marah lagi istilahnya. Intinya kalau mau ke rumah silahkan, mau tidur di sini silahkan, sudah baik, komunikasinya sudah baik, tidak seperti yang dulu lagi. Ya mungkin itu salah satu dari hikmah dari ajaran Islam ya, birrul walidain itu sangat penting sekali. Enggak, sebelum ini Zat, sebelum ketika antum masih Nasrani dulu, ketika masih di Nias itu berarti antum pernah nggak merasakan daging babi itu? Pertanyaan berat ini. Ya ini kan ya namanya sesuatu yang mereka yakini. Antum dulu kan meyakini ketika masih Nasrani kan itu sesuatu yang dibolehkan. Untuk di Pulau Nias itu ya, itu babi itu jadi binatang ternak di sana. Oh, ternak. Binatang ternak. Mungkin kalau kita di sini seperti kambing. Oh gitu. Berarti di antara mata pencarian penduduk Nias di antara itu ya? Ada yang berternak. Oh gitu. Ternak. Ya. Jadi kalau mereka butuh lauk tersebut ya, tinggal nyembelih. Ya. Dengan nyembelih seperti itu. Jadi pasti yang pernah. Nah, untuk sekarang Zat, kan antum tadi bilang antum 7 bersaudara ya. Itu sampai sekarang saudara antum masih Nasrani atau sudah ada yang masuk Islam atau bagaimana? Iya, untuk sampai saat ini ya semuanya masih Nasrani. Baik kakak maupun adik, orang tua, bibi, paman, semuanya masih. Oh gitu. Masih. Sebagian ada yang domisili di Padang, sebagian ada yang domisili di Pulau Nias. Ya kadang-kadang tapi komunikasi kita masih. Kadang kita sering berdiskusi. Oh gitu, membahas tentang ya. Ketika anak pulang kampung ya misalnya, itu kadang-kadang mereka bertanya tentang Islam. Ya, saya jelaskan. Kadang kita juga berdiskusi. Kadang saya mengajak untuk masuk Islam. Tapi mereka masih belum. Tapi sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini, kita ingin mendengarkan ya, mungkin ada pesan-pesan dari Ustadz Azhari untuk kita semua atau untuk para mereka yang masih ragu untuk memeluk agama Islam ini. Monggo Ustadz, silakan. Baik, pesan saya kepada kaum muslimin, khususnya yang terlahir sudah dalam beragama Islam, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan nikmat yang paling besar dalam hidup ini. Dan juga kepada yang non muslim, ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah agama yang diridhoi dan satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Oleh sebab itu, ya, saya mengajak kepada saudara kita yang non muslim, saudara baik itu saudara sebangsa setanah air, ya, untuk masuk kepada agama Islam. Ya. Pemirsa channel YouTube Saifuddin Saif, mungkin perbincangan kita malam hari ini kita cukupkan. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Saifuddin Saif dengan cara subscribe. Ya, ingat, subscribe itu gratis, ya, agar supaya channel YouTube ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Subscribe, like, komen, share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Ya. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.